Jadi saya mau tanya dulu, yang mau diiklanin TikTok Shop-nya kan belum ada di sini kan? Iya. Saya belum remote. Tak remote dulu. Tolong di-approve ya. Oke. Shop-nya kan belum ada di sini kan? Belum kan? Kalau yang Pustaka Al-Futbah belum masuk, Mas. Belum saya masukkan ke sini. Ya, yang jadi pertanyaan lagi, yang buku tadi, yang TikTok Shop buku tadi, itu sudah ditautkan dengan bisnis center lain atau belum? Itu saya tanya. Belum. Kalau belum, maka kita add TikTok Shop ya, karena TikTok Shop tidak bisa diiklanin di Ads Manager tanpa ditautkan dengan Business Center. Kalau dia sudah ditautkan dengan Business Center lain, pilihannya yang kedua, Mas. Ya. Kalau belum, ya pilihannya yang pertama. Tambahkan. Boleh lebih dari satu. Nah, di sini tinggal add new, sorry. Coba digeser dari situ, Mas. Di sini enggak kan. Asia Pasifik, klik Indonesia. Nah, masuk TikTok sellernya. TikTok sellernya ini bukan. Logout dulu, berarti. Logout dulu. Nah, kalau mau masuk ke situ, Mas, ini orangnya, ini HP-nya kan di bawah, Mas. Jadi mau minta verifikasi itu nggak diangkat, Mas, nggak dikasih. Apa orangnya nggak diangkat di telepon? Ya susah kalau gitu. Kalau dengan post aja di TikTok Shop-nya dengan. Oh, berarti akun TikTok Shop itu bukan punya sampean gitu. Bukan, tapi yang jalankan saya. Tapi kalau untuk TikTok Shop-nya saya pegang. Kalau untuk yang sellernya enggak. Kadang Mas seminggu sekali logout sendiri gitu. Kok bisa gitu? Kalau masuk di web gitu, tapi kalau di aplikasi enggak, Mas. Ya, memang kalau di web kan memang rentan, makanya dia harus. Jangan kan kalau dikasih akses TikTok sellernya enggak? Dikasih, cuman ini Mas verifikasinya itu kan lewat HP. Nah, orangnya itu slow respon gitu loh, Mas, yang megang itu. Oh, lah terus ini mau gimana? Saya bingung kan kalau seperti ini. Ini saya telepon terus. Saya kira tuh enggak, cuma ditautkan lewat ininya apa? TikTok Shop-nya aja, nggak pakai TikTok sellernya gitu. TikTok Shop itu yang jenengan maksud apa? Ini kan? TikTok Shop itu akun TikTok yang untuk jualan, Mas, bukan yang sellernya. Yang kalau yang saya pahami gitu. Oh, yang di akun TikToknya? Iya. Sebetulnya TikTok Shop ya itu toko TikTok, ya kan? Nah, untuk pengelolanya, untuk ngeditnya itu TikTok seller. Lah kalau jenengan itu dikasih akses TikTok Shop tapi bukan TikTok seller, tidak ada TikTok sellernya, ya sampean itu sebagai pemasar. Kalau sebagai pemasar ya sampean hanya bisa organik. Itu. Ini tadi kan biasanya kan lah ini saya buka TikTok sellernya ini tadi tuh kok minta login lagi gitu. Ya harus login gitu. Nah, di TikTok seller ini kan ada menu-menu kan, Mas? Iya. Nah, ada menu kan, salah satunya ini digeser ke bawah ada profil kan? Coba geser ke bawah. Di sini agak kecilan. Sebelah kiri. Nah, ini kan akun saya ini kan? Iya. Nah, di sini
itu kan mana tuh? Ini profil Assalamualaikum penjual. Mas. Sebentar Mas Tova. Mas, aku minta akses login Mas. Sorry banget. Ini Mas tuh ini, Mas Datu tuh ini. Iya Mas Albi. Oh ya Mas Fahri. Ini Mas Albi. Ini kan saya mau nge-nya Al-Khutbah. Lah verifikasinya kan lewat nomor HP itu. J. Iya, TikTok sellernya. Sebentar ya Mas ya. Mas, itu berlakunya hanya 30 detik Mas. Kayak niki wau kula nelponi Mas Datu tuh kok nggak diangkat-angkat gitu dari kemarin tuh. Nggih. Ini nanti ini ya nomor TikTok sellernya ya Mas ya. Ini nanti minta tolong stay sejenak, nanti ada verifikasi nomor gitu. Dikirim ke nomor WA saya, kan ini mau saya iklanin Mas, jadi kan harus ada verifikasi kode gitu. Nggih. Ya Mas, stay sejenak nggih Mas Albi. Iya. Iya, ini nomor WA saya Mas Albi. Ji, siap Mas. Ji. Assalamualaikum Mas Albi. Oh, bisa Mas. Jadi gini Mas, ini di apa? Ini saya login dulu ya Mas ke sellernya ya. Boleh. Kalau mau ditambahin ke yang tadi ya harus tadi logout terus login. Pakai di logout dulu ya. Yang di sana loginnya. Berarti bukan yang di saya ya. Beda akun ya. Apa beda tab ya, Chrome ya Mas ya. Keluar aja di sini. Jadi satu kan. Karena mau nambahin lebih dari satu kan. Oh iya, siap. Saya keluarkan dulu. Nah, di situ terus login kan. Sebetulnya loginnya pakai email itu verifikasinya bisa email. Pilih salah satu. Minta akses email atau minta akses untuk nomor gitu, salah satu. Karena nggak akan muncul menu objektif untuk TikTok Shop-nya kalau nggak ditautin Mas. Oh iya. Putra sudah berapa Mas? Saya baru satu Mas. Rabi. Telat rabi Mas. Kalau mau sekawan. Wah. Usia berapa Mas Tova nih? 39. Oh 39. Tuaan saya toh? Saya 38 Mas. Ya, seumuran lah. Iya. Telat rabi Mas saya Mas. Daripada orang. Kakean dolan Mas. Sanom biasa dong. Kalau aku itu posisinya kebetulan pacaran sama anak pertama. Oh. Gitu loh, pacaran sama anak pertama, adiknya cewek semua. Lah, adiknya waktu itu masih calon istriku itu mau cepet nikah, akhirnya kita cepet nikah.
kita duluan, nggak boleh kan kakak didahului sama adik gitu. Sebetulnya aku orangnya slow gitu kan, santai. Itu dicentang jangan tanyakan lagi Mas, biar nggak terima verifikasi lagi. Oh siap Mas, pangapunten nih Mas Alfi. Siap Mas, nggih sun. Nggih. Itu paymentnya pakai otomatis atau Mas, manual? Apanya Mas? Payment yang jenengan pakai. Manual. Kemarin saya nyoba isi 200 manual. Coba kita ke Business Center lagi. Ya. Kalau dia sebentar kita cek dulu ya. Kita cek dulu ke bagian ads ini dia sudah ada Business Center-nya belum. Kalau sudah ada, nah kan tidak forbidden. Crash dia sistemnya. Berarti sudah ada tuh Mas. Kalau yang ini yang buat saya Mas dulu yang Quran Sadidanya itu. Ya cuma iseng-iseng gitu. Nah, kita cek dulu. Nah, sudah ada nih. Sudah dihubungkan dengan Business Center lain, Mas. Ini? Iya. Ini kan yang Pustaka Al-Quran itu kan? Iya. Al-Khutwah nih. Nah, ini kan Business Center-nya Quran Sadida. Gitu. Ini saya yang buat, Mas. Nah, bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak? Masuk ke Quran Sadidanya ini ya? Ya, bisa nggak? Kemarin tuh saya tuh apa ya, lupa kayak Mas. Ya cuma tuh ini kan akun TikToknya ada 2 nih, Pustaka Al-Khutwah sama buku Anak Kreatif. Iya. Ya kan? Ini bisa sih tambahin akun, tapi ini akun iklan gitu. Jadi di sini tadi kenapa terjadi forbidden? Karena ini harus masuk ke pusat bisnis ini gitu. Nah, pusat bisnis ini kan posisinya login di browser ini itu login di akun TikTok kan sampean. Betul nggak? Nah, makanya terjadi forbidden tadi gitu loh. Karena akun TikToknya ini beda yang ditautkan dengan ini dengan Business Center Pustaka Al-Khutwah ini itu dengan akun TikTok yang jenengan login itu beda gitu loh. Itu kenapa terjadi forbidden tadi. Oh gitu. Bentrok gitu loh. Ini kalau nggak solusinya Mas? Solusinya ya berarti gini. Ini kita logout dulu. Jenengan tutup aja dulu. Tutup. Harus keluar dulu, Mas. Oh, keluar dari ya? Akun TikToknya, karena dia sumbernya kan dari akun TikTok semua. Nah, terus baru masuk ke pusat bisnis ini. Yang dikeluarkan? Nah, kan sudah kan? Nih. Ini kan Quran Sadida tadi.
Iya. Nah, cuman di sini ya kan ini at account suspend. Nah, suspendnya karena apa? Ini sebenarnya tinggal banding aja sih. Nah, kalau misalkan mau dilepas, bisa juga. Dilepas saja, Mas. Dilepas, tinggal bentar, manage. Ya, TikTok sellernya. Kalau baru sih biasanya nggak bisa. Pusing nggak sampai sini? Nggak ya? Enggak, Mas. Belajar Aman ya? aman. Ini kalau sendiri bingung, Mas. Saya yakin bingung. Iya. Tak jamin bingung di sini. Ini harusnya bisa dilepas, nggak bisa ya? Karena TikTok Shop. Kalau nggak mau dilepas bisa juga sih. Ini kan ke TikTok seller kan. Nggak ada bingung ya di sini ya. Nggak ada bingung ya. Enggak ada. Gini aja. Ini kan ada ID bisnisnya kan. Ada ID bisnisnya. Di sini ada user, member. Ya, biar nanti ini bisa diakses di sana. Sebagai admin, ya dengan masukkan email dari akun TikTok yang logout tadi. Ini ya. Yang logout barusan, tak logout. Mas, kakak email sebentar. Apa biasa. Email ya, itu bukan email loh ya. Iya, sebentar. Jadi kalau sudah ada business centernya, ya berarti solusinya adalah berpartner. Atau business center itu ditambahkan akun TikTok sebagai admin. Maka business centernya bisa diakses oleh admin atau akun TikTok tersebut gitu loh. Caranya gimana? Ya akun TikToknya, ya kan? Atau emailnya itu belum dia ditambahkan sebagai user gitu loh. Itu cara satu. Cara kedua itu berpartner. Jadi ambil ID bisnisnya, berpartner, itu bisa diakses. Gitu. Kita coba yang cara satu dulu ya. Bentar, Mas. Ini emailnya login di sini kan? Iya. Oke. Nah, admin, next. Terus? Next. Oh, ini ya? Nah, next. Sebentar, Mas, nggak kelihatan. Digeser aja ke bawah atau ke sampai ke atas. Nah, pilih semua dulu. Pilih semua dulu. Ini ya? Admin ya. Sebelah kiri di all aja. Sebelah kiri. Kiri. Oh, ini. Ya, confirm. Down ya, Mas? Ya. Oke, di sini ini kan usernya pending kan? Nah, ini bisa resend. Bisa resend. Ini kita copy. Sebetulnya di email ada nih link ini, ya. Terus di sini kita sorry. Di sini lepas dulu, Mas. Tak tunjukin dulu. Di sini kan tuh ya kita logout dulu nih. Bisa diterima ya?
Bisa Ya, diterima? Bisa diterima ya? bisa Mas, bisa Mas. Kita masuk, sorry. Masuk ke tiktok.com. Silakan. Oh, tiktok.com atau seller? TikTok, bukan. Akun Ini. TikToknya aja. Akun TikToknya aja. Tadi loginnya pakai akun TikTok kan? TikTok seller yang lama. Enggak Mas, pakai email Mas. Aduh. Tapi kita emailnya buka dulu lah kalau bingung. Oh iya. Emailnya di browser beda. Enggak, di sini juga Mas. Ini. Ya, diklik. Accept. Ya, login. Ini login TikTok ya? Login TikTok aja. Oke, sebentar. Ini ya Mas ya? Centang dulu satu, belum dicentang tuh. Ini. Ya. Login, jangan daftar. Oh, login. Oh, ini ya, masuk ini ya? Ya, masuk dengan TikTok. Oh, tak kira pakai ini apa? Di barcode. Masuk dengan TikTok aja, Mas. Iya. Tadi kan tuh udah terhubung kan? Loginnya pakai TikTok itu kan? Iya. Ini TikTok yang ngemil gayeng atau yang al-khutwah ya Mas ya? Jenengan malah mumet. Berarti. Saya kira yang ini, yang apa, yang bisnis center yang tadi. Ini kan, sebentar. Tadi bener ini ya emailnya ya? Yang ditambahin ini, tadi. Oh, bukan. Sorry. Aduh. Makanya masuk dengan TikTok aja. Masuk dengan TikTok. Oh, iya. Sebentar, Mas. Kalau masuk dengan TikTok kan nggak perlu masukin email. Iya. Bentar. Loh, kok pustaka dakwah? Ini alamat emailnya ini, Mas. Yang ditambahin tadi. Iya, Tadi kayaknya bukan itu. Yang barusan ditambahkan ke PC Center tadi loh. PC Center tadi. Sebentar, Mas. Ini jenengan bingung nggak? Saya tanya dulu. Bingung nggak? Karena nanti salah. Ini posisinya. Enggak, pun. Kalau ini pun paham, Mas. Ini berarti kan masuk TikTok yang dimasukkan ke bisnis tadi. Kalau Akun emailnya TikTok, ini ya? nggak bisa, Mas. Berarti bukan ini. Emailnya harusnya yang tadi. Yang dimasukkan. Paham nggak? Email ini, sebentar. Ini kan ada, tadi yang ada pemberitahuan join mana? Yang ada pemberitahuan tadi. Yang ada pemberitahuan. Emailnya yang ada pemberitahuan. Nah, ini kan. Nah, berarti harus menggunakan email ini akun TikToknya. Kalau belum ada ya buat. Oh iya. Tapi Mas, email ini tuh bukan yang pustaka al-khutwah tadi, Mas. Nggak apa-apa ya? Begini, Mas, kita nambahin admin, artinya kita nambahin orang baru sebagai admin, sebagai user. Paham nggak? Jadi bukan yang tadi. Gini loh, logika. Biar nggak bingung ya. Ini ada business center. Business center itu bisa banyak usernya atau adminnya. Nah, kalau yang tadi usernya jelas. Tadi. Yang tadi yang apa? Quran Sadida.
Quran Sadida itu kan jelas sudah ada gitu loh. Nah, kita mau nambahin ke Quran Sadida. Yang ditambahin emailnya tadi kan ini kan? Ya enggak? Ini kalau yang gini, Mas, biar saya paham. Kalau yang Umiati 539 ini adalah alamat email seller yang kita log out tadi. Terus? Nah, kalau yang Pustaka Al-Khutwah itu alamat emailnya beda. Ya, I see. Saya tahu itu. Pasti beda dong, gitu kan. Tapi usernya, jadi gini Mas, usernya, adminnya, kita kan mau tambahin Umiati 53 ini kan tadi. Oke. Maka yang dipakai adalah Umiati ini. Yang berhubungan dengan akun ini. Gitu. Oh. Ini akun TikTok bukan? Kalau Umiati ini akun TikTok, tapi akun TikTok yang ngemil gayeng, Mas. Nggak masalah, karena kan terus ke business center. Oh, J. Gitu loh, makanya tak suruh login akun TikToknya, Mas. Paham nggak? Oh iya. Sehingga nanti business center tadi itu akan masuk ke Umiati ini. Kita bisa dengan leluasa berpartner. Sehingga apa? Akun TikToknya yang buku tadi itu bisa diakses di business center yang ada, terus bisa diiklanin gitu loh. Paham sampai sini? Iya, paham. Ini yang saya masuk dulu. Kalau ini akun TikTok, harusnya langsung masuk akun TikTok, nggak perlu login gitu. Ini sampean sudah copas belum tadi? Jangan dicopas kalau bisa. Nanti kan kita ngopi link. Sudah di copy ya udah. Enter business center. Tulis nama. Your name, nama sampean. Lengkap apa enggak, Mas? Nama akun TikToknya apa? Disamain aja dengan nama akun TikTok. Ini nama akun TikTok yang punya sampean. Yang punya sampean ini, yang tadi. Oh, yes, sekedar. Ini kan Pusat Al-Khutwah. Waalaikumsalam. Orang yang pecah. G. Karena ini sampean terbiasa main organik, akun itu bukan nama orang gitu loh. Nah, itu sebuah kesalahan sebuah kebingungan ketika sampean main ads gitu. Itu akan jadi sebuah kebingungan gitu. Nggak salah sih. Pin. Klik join, Mas. Jadi 3 kan? Iya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kita si akun TikTok ini gitu ya, itu jadi user atau admin dari Quran Sadida gitu. Jadi di sini tadinya kan 2 kan, ngemil gayeng sama TikTok owner kan? Nah, di sini sudah ada, kita nanti ngubungkannya enak gitu, Mas. Paham nggak? Paham, Mas. Di situ. Iya. Kebanyakan organ. Bisa diterima nggak ini? Bisa, Mas. Sudah paham, Mas. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, kita masuk yang ngemil gayeng, yang mau dibuat untuk ngontrol iklan kan ngemil gayeng ini kan? Maksud panjenengan kan? Saya ngikuti cara berpikir jenengan loh padahal. Gitu loh. Biar bisa gitu kan.
Ini kita Quran Sulada. Member, ngambil gaya yang ini kan? Oke. Sign dulu untuk memastikan. Nah, di sini admin. Ini kan advertiser account. Katalog kalau ada. Kalau ada katalognya tuh, admin juga. Shop. Nah, kok nggak muncul shopnya TikTok Seller? Nah, ini kan? Nah, gini loh maksudnya, Mas. Sehingga apa? Bisa diakses dari ngambil gayeng. Itu. Oke. Ini kan ada ini suspend semua nih. Oke. Sekarang ini ya, partner, add new partner. Kita ambil business ID-nya dari Quran Sadida ini. Di mana business ID-nya? Di setting. Business setting. Nih Mas. ID ini. Ini sebetulnya perlu digambarkan. Cuman kadang-kadang ada orang tipikal tertentu kalau digambarkan itu kan sebuah teori. Dia nggak mau gitu loh. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau bisa lihat. Oke, kita refresh. Tetap nggak muncul dia di sini ya. Enter email shop. Coba kita coba di sini. Ya. Pakai ini ya. Sebentar. Link asset. Kita cek dulu ya, Mas. TikTok Shop-nya muncul nggak? Ada pilihannya nggak? Tokonya mau yang pakai yang ini apa? Tetap harus dihubungkan berarti. Nah, ini harus dimasukkan lagi, Mas, ID-nya yang tadi. TikTok sellernya yang Quran tadi. Oh, ya. ID toko ya? Ya. Berarti yang di bawah ini itu ya, Mas ya? Kode shop-nya itu ya? Ya. Sebentar. Kalau di sini berarti harus login dulu. Ini kan nggak bisa. Nah, di sini ada nggak? Sebentar. Ada ID-nya nggak? Oh, sebentar. Bisa diakalin. Ini kan yang mau di tokonya kan? Iya. Nah, caranya berarti begini.
Kalau misalkan yang mau akun iklannya yang mana? Yang ini? Yang ini kan, Mas? Ini akun iklannya Iya. yang mau dibuat iklan kan? Iya, Ini ada satunya ya? Oh, bukan ya? Ini yang saya buat kemarin gitu. Ikut-ikut dengan yang ada official itu. Saya ikut gitu. Baru buat itu kemarin. Official gimana sih? Ini saya buatnya tadi. Buatnya itu sebelum yang Al-Khutbah tuh di postingan apa, ditautin kayak yang tadi, itu udah lama buatnya. Oke, di sini ya. Berarti kan di sini Pak, dari apa? Kalau nggak mau di sini login akses tokonya, berarti ngiklannya dari sini. Muncul nggak dia? Terjadi galat nggak? Kuat juga ya Mas ngerokoknya Mas, sama saya berarti. Bisa mikir kalau nggak ngerokok, Mas. Waduh berarti. Nah ini kan udah muncul. Nah ini. Nah untuk memunculkan ini itu nggak semua orang paham, apalagi pemula, Mas. Iya Mas, kemarin tuh mulek nyari gak ketemu Mas, akhirnya terus WA jenengan itu gitu. Di situ. Nah ini kan identitasnya mau pakai pustaka Al-Qudwah atau yang mana nih? Ini akun TikToknya. Yang akun TikToknya Pustaka Al-Khutbah. Yang ini benar. Berarti kan udah muncul nih, tinggal di sini gampang banget sih sebetulnya. Karena harus diuji. Nah, bedanya dengan langsung dipromosikan itu kita nanti bisa membuat custom audience atau pemirsa khusus. Kita bisa retargeting gitu. Nah, konsep iklan itu pasti ada namanya retargeting, ada perluasan wilayah, perluasan targeting dan lain sebagainya dari lookalike audience dan lain sebagainya gitu. Ini benar nih targetingnya, usianya. Iya Mas, udah gila ini untuk usianya itu benar, gendernya benar. Oke. Di sini kaitannya sama minat. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari penentuan minat atau perilaku ini sebetulnya adalah audiens yang tersedia di sini, Mas, di sebelah kanan. Ini usahakan itu minimal seimbang atau broad sekalian. Itu kalau iklan awal. Broad itu luas banget kan. Itu usahakan seperti itu. Ya. Ini kan kita juga bisa nambahin di sini selain minat ya. Ini sebetulnya ada yang dianjurkan. Ada yang referensi dari pihak TikTok berdasarkan kebiasaan sampean akun TikToknya gitu loh. Ini kan lebih ke makanan kan? Betul nggak? Karena apa? Betul. Karena akun TikTok sampean itu condong ke makanan kan? Di situ. Ji. Ini kan saran. Nah, kalau misalkan bukan, misalnya, nah ini tinggal dipilih nih interestnya yang menurut sampean kira-kira masuk ke apa? Yang jenengan produk jenengan itu yang mana gitu. Yang tertarik terhadap apa gitu loh. Nah, itu dipilih. Yang perlu diperhatikan dari pemilihan audiens adalah
audiens yang tersedia. Kalau di Facebook namanya potential reach gitu loh. Gitu. Silahkan pilih yang menurut sampean minat seseorang itu bisa juga minat dengan produk sampean. Nah, masing-masing dari interest ini kita tidak bisa ngomong bahwa ini bagus atau tidak sebelum iklan jalan. Iya, betul, Mas. Yang terpenting patokannya adalah audiens yang tersedianya itu minimal seimbang atau medium. Gitu. Jangan sampai terlalu sempit. Sementara dua ini, Mas, menurut saya. Oke, kita ke area yang kosong di sini. Kalau udah cukup dong, nggak perlu ditambahin lagi kan. Nah, di sini perlu interaksi terhadap videonya nggak? Kalau perlu, maka di sini sampean bisa pilih nih. Ya kan? Yang mau jenengan target itu orang-orang yang berinteraksi dengan video berkaitan dengan apa gitu kan? Apakah keluarga, apakah alam, apakah gaya hidup, apakah sosial gitu loh. Gitu. Misalnya kita pilih keluarga dan hubungan, bisa juga. Coba dipilih. Kalau enggak juga enggak apa-apa dikosongin. Yang ini ya tadi, Mas, ya? Ya, kalau misalkan enggak mau pakai juga enggak apa-apa. Nah, itu. Nah, boleh tambahkan, boleh cukup. Nah, terus di situ perilakunya dalam berapa hari, apakah 7 hari, apakah 15 hari, itu silahkan dipilih. Gitu kan. Terus di atas itu ditonton sampai akhir, disukai, dikomentari, ya kan? Boleh centang semua nih. Disukai, dikomentari, dibagikan, gitu kan? Dalam 15 hari, oke ya. Terus di sini yang terakhir, yang selanjutnya adalah perilaku interaksi kreator. Nah, ini berkaitan dengan para kreator akun Facebook, akun TikTok, ya. Nah, dia kreator itu di bidang apa nih, gitu kan? Boleh diisi, boleh enggak. Kalau dirasa butuh, maka sampean isi, gitu kan? Budaya populer, boleh. Rumah teman, boleh. Rumah teman. Kalau cukup itu dipilih dulu tuh. Diikuti, follow, berarti yang follow kreator yang bertemakan itu gitu ya. Di situ. Terus tagar perlu nggak? Tagar. Nah, tagar itu mempertajam biasanya. Gimana? Ini kemarin coba nyari yang ini tuh nggak muncul ya, Mas, tagarnya. Kalau nggak muncul memang audiensnya dikit atau memang sengaja oleh TikTok nggak ditampilin gitu. Walaupun viral belum tentu muncul di tagar ini gitu. Apa? Ketikan aja coba.
nggak muncul. Yang berkaitan dengan Quran misalnya, nggak ada. Buku motivasi. Nah, oke. Apalagi parenting tips banyak kan, parenting TikTok, parenting Indonesia, parenting live, banyak tuh bisa diambil semua. Oke. Diingat-ingat masuknya nanti ke bisnis center yang apa namanya tadi? Sulit banget pokoknya. Pustaka Khutbah Sadida. Nggak ada. Karena cara itu pasti nggak dipakai di platform periklanan. Suku, agama, ras itu nggak dipakai. Karena itu akan menyinggung orang gitu. Sekarang sampean misalnya, kalau diizinkan, agama itu kan banyak. Kalau misalkan diizinkan orang iklan berkaitan dengan tema agama. Lah kalau misalkan lagu-lagu rohani Kristen, sampean kena iklannya, kira-kira gimana? Oh iya. Nah itu gitu loh. Jangan dipikirin kitanya kan bagus gitu kan. Ya kita orang Islam bagus denger karena cocok gitu kan. Sholawat misalnya bagus aja. Lah kalau orang Kristen mungkin tersinggung gitu kan. Seperti halnya ketika kita tadi tiba-tiba ada lagu puji Tuhan Yesus misalnya gitu kan nggak cocok dengan kita. Gitu. Nah, makanya nggak dipakai pasti dihapus kalau berkaitan dengan sara itu. Karena akan bahaya gitu. Kalau udah kita geser ke bawah. Anggarannya minimal 200 kan? Oke. Tulis aja anggarannya. Jalankan terus atau mau rentan waktu tertentu? Ini kan bisa milih waktu ya Mas ya? Bisa. Ini Mas, maksudnya terus jalankan grup iklan setelah waktu mulai yang dijadwalkan, jalankan grup iklan setelah tanggal tertentu gimana? Ini kalau jalankan waktu grup tertentu itu nanti kan kita milih kan antara rentang berapa sampai berapa. Kalau yang atas itu setelah disetujui dari waktu yang itu yang ditentukan itu akan jalan terus gitu. Paham nggak? Rekomendasi biasanya Mas Tova? Saya pakai yang defaultnya itu, yang ini. Defaultnya yang atas. Oh yang ini. Jadi nanti kirana itu tinggal stop gitu ya berarti ya? Nanti kan ada aturan otomatis juga. Nah itu pilih waktu tertentu atau sepanjang hari. Kalau aku sih lebih condong sepanjang hari. Karena aku advertiser kan. Gitu. Tapi kalau orang yang biasanya dia di waktu tertentu saya nggak mau nerima iklan saya tayang, nah itu boleh pilih waktu tertentu. Misalnya malam hari nggak perlu ditayangin gitu. Itu ya pilih yang sebelah sini, yang sebelah kanan gitu. Kalau saya biasanya ini kan pilih waktu tertentu iklan ini diiklankan kapan gitu kan Mas? Iya, hari Senin, apakah sepanjang hari, apakah dari jam berapa sampai jam berapa, ya tinggal pilih aja di situ. Cuman kalau saya yang ditanya, ya sepanjang hari gitu. Karena kan kita kan belum tahu, ini kan tahap testing. Kita nggak tahu kan orang itu yang merespon ini pada jam berapa kan kita belum tahu. Kecuali iklan tadinya udah jalan, itu terjadi pada sore hari. Nah, pagi hari nggak usah gitu misalnya. Nah, ini pakai selesaikan pembayaran aja atau complete payment.
selesaikan pembayaran, Mas. Yang ini. Ini ya, Mas. Oh, Yang ini. selesaikan pembayaran. Nah, di sini ada biaya terendah. Biaya terendah itu otomatis. Sistemnya iklan dimanapun, tidak Facebook, tidak Google, tidak TikTok, itu lelang. Ya, maka ketika mereka menggunakan sebetulnya prinsipnya itu ada bidnya, ada batas biayanya, gitu loh. Oke. Di sini, walaupun ini dalam rupiah ya, itu pada prinsipnya rumusnya bukan rupiah. Tapi anggaran tertinggi yang memenangkan dia yang dapat bid tertinggi itu yang akan menang mendapatkan audiens. Itu kalau pakai batas biaya. Nah, di sini tinggal sampean mau menekan biaya enggak gitu loh. Kalau sampean mau menekan biaya, sampean tentukan kalau mau pakai manual bid dari bid terendah. Biasanya patokannya sederhana. Keuntungannya berapa? Berapa? Keuntungan dari produk ini. Sebentar. Saya bagikan dulu, Mas. Nah, sambil kita berbicara tentang ini batas biaya berarti berhubungan dengan manual bidding. Kalau yang biaya terendah itu otomatis diserahkan pada TikTok. Gitu loh. Biayanya diserahkan pada TikTok. Kalau batas biaya itu ada remnya. Nah, cuman kekurangannya adalah kalau kita memasukkan bid terlalu rendah dibandingkan dengan kompetitor kita, iklan kita walaupun aktif itu tidak ada jangkauan. Kalau kalah lelang berarti. Oke. Kalau bidnya terendah. Di situ. Makanya kalau marginnya terlalu rendah, ya memang di situ agak berat kalau kita hitung-hitungan di awal kaitannya sama budget iklan. Tapi kalau berpikirnya adalah mindset beriklan itu pada prinsipnya yang kita cari adalah data pelanggan. Gitu kan? Data pelanggan. Makin banyak nanti data pelanggan yang kita terima, kita bisa olah, kita bisa follow up, bahkan dia bisa repeat order. Gitu loh. Itu yang membuat untung berapapun marginnya. Gitu. Jadi iklan itu ya bisa dipastikan di awal pasti boncos. Betul. Dipastikan. Jadi jangan berpikir sekali iklan langsung untung. Makanya kalau lihat mereka yang jualan training, iklan 45.000 dapat untung 9 juta misalnya. Nah, itu terlalu omong besar gitu loh, mau jualan training aja gitu. Di situ. Ini kalau keuntungannya satu kali closing itu 27.000, Mas. 27.000. Mau dicoba bid terendah dulu? Bid terendah 10.000 dicoba. Oh, ini ya, Mas? Ya. Enggak, bid terendahnya nanti di batas biaya ditulis, Mas. Kalau biaya terendah berarti otomatis. Berarti biaya ini berarti 10.000 gitu, Mas, ini, Mas? Iya, nanti kalau jangkauannya kecil tinggal dinaikin 5.000 lagi, berarti 15. Nanti dinaikin lagi jadi 20 gitu. Berarti gini, Mas. Kalau dulu ya pernah main di Facebook Ad, itu yang sekali klik kena 3.000, kena 4.000, kadang kena 1.000 itu apa termasuk dimasuk konversi ini, bukan, Mas? Dulu jenengan main affiliate pakai Facebook Ad. Facebook Ad itu kadang loh kok ini kok boncos, kadang itu kan sekali klik tuh kadang ada yang kena 3.000, kadang ada yang kena 2.000 gitu loh. Beda kalau di Facebook Ad ya, itu dia yang dimaksud klik jenengan itu klik apa dulu? Pakai website atau enggak? Saya tanya. Enggak pakai website. Enggak pakai website. Nah, kliknya itu apakah klik pesan ke WA, ke Messenger, atau apa? Saya tanya. Karena banyak nih objektifnya, tergantung objektifnya. Seperti langsung ke WA, Mas. Karena kan saya kan landing fanspage, pakai fanspage itu. Pakai fanpage, oke. Berarti pakai pesan WA.
Kalau pakai pesan WA itu biaya per klik pesan maksudnya. Iya. Oh gitu. Ya, ini bid ini beda dengan itu. Di Facebook juga ada bid target biaya dan batas tawaran kalau di Facebook. Gitu loh. Bid itu beda dengan itu namanya CPR, cost per result atau biaya per hasil. Kalau yang jenengan sebutkan tadi gitu. Jadi beda ya. Apakah bid 10.000 itu pasti nanti ketika ada complete payment 10.000? Ya belum tentu juga. Tapi berkisar antara itu. Apakah mungkin tidak ada konversi setiap hari? Ya mungkin juga. Karena apa? Iklan pada prinsipnya akan menampilkan kepada calon customer potensial kan. Masalah keputusan membeli atau tidaknya sebetulnya kan ada di tangan pembeli. Nah, itu yang perlu kita sadari. Gitu loh. Maka lahirlah ilmu copywriting, lahirlah berbagai macam begini loh cara membuat video ala TikTok dan lain sebagainya. Itu bagian kreatif itu karena itu. Oke ya. Siap, Mas. Ada yang ditanyakan kaitan sama bid ini atau batas biaya ini? Cukup paham, Kelebihannya dia akan menekan biaya. Kekurangannya iklan bisa saja tidak jalan kalau bidnya terlalu rendah dibandingkan dengan kompetitor. Itu ya. Jadi nanti harus dilihat, jenengan lihat, oh kok nggak ada jangkauan nih setelah jalan 1 hari, berarti jenengan harus naikin. Solusinya seperti itu. Nah kalau jenengan nggak mau ngecek, ya pilih biaya terendah. Itu. Tapi nggak ada rem biayanya. Kalau 200.000, ya berarti 200.000 akan habis dalam sehari. Gitu loh. Kalau pakai manual bid, ya nggak akan habis biasanya. Gitu loh. Bisa dipahami sampai sini? Karena ada remnya kan gitu. Oke? Cukup? Ada pertanyaan nggak? Oke ya. Nah di sini ada pilihan lagi nih selengkapnya. Ada pilihan peristiwa penagihan itu umum tidak bisa diganti itu per impresinya, per 1.000 orang melihat impresi itu. Ya, ini standar. Nah, penagihannya. Nah, di sini penayangannya itu ada 2. Apakah standar berarti disebar dalam waktu 24 jam, apakah dipercepat? Kalau dipercepat itu sama dengan sampean bilang ke TikTok begini, saya punya anggaran 200.000. Saya pengen setiap hasilnya 10.000 dihabiskan secepat mungkin. Itu kalau jenengan pilih yang dipercepat. Bisa dipahami? Bisa, Mas. Nah, sekarang pilihannya, kalau jenengan bisa memahami, silahkan pilih. Apakah mau standar, apakah dipercepat. Gitu. Cara standar dulu, Mas. Ya, tinggal dipilih standar. Kalau standar, gitu kan? Gitu. Kalau sudah, ini sama dengan Facebook ya. Kalau tadi di awal kita pilih, objektifnya adalah shop purchase, ya. Objektifnya masuk kategori konversi itu, ya. Terus setelah diklik kita masuk, ini kita setting targeting kan, itu namanya ad group. Kalau di Facebook ad set, gitu loh. Di Google juga namanya ad group, ya. Oke ya, ini berarti berhubungan dengan struktur iklan. Di level campaign itu menentukan objektif atau tujuannya apa sih? Tadi kita menentukan tujuan shop purchase, gitu kan? Terus masuk ke set iklan. Kita setting targetingnya tadi, ya kan? Termasuk menentukan TikTok shop-nya, menentukan akun TikTok-nya yang mau dibuat sebagai identitas iklan kita, ya. Kalau di Facebook identitas iklannya adalah halaman, gitu kan? Di situ atau fanpage kan, gitu. Oke? Level set iklan, ada pertanyaan nggak? Level ad group, ada pertanyaan nggak? Ini sudah, Mas. Nanti kan konten ada sendiri ya setelah berikutnya ya, kalau konten ya. Ya, berikutnya masuk ke level ad. Klik berikutnya.
Waktu mulai tidak boleh berubah tanggal yang sudah berlaku. Oh, berarti sudah lewat tuh tanggalnya. Tinggal tadi kan seperti Tanggal 22 aja. Berarti oke. Oke, berikutnya. Nah, di sini silakan pilih tuh ada berapa produk. Ya, ada berapa produk. Kalau ada beberapa produk, pilih yang multi produk atau lebih dari satu produk. Tapi kalau cuma satu, ya pilih satu itu. Gitu. Pilih produknya. Silakan tambahkan produknya. Pilih semua dulu aja. Habis itu diseleksi. Yang mana yang nggak mau diiklanin. Maksimal 20. Satu kali iklanin. Oh, ini aja ya produknya ya? Ya, nggak tahu saya. Oh, bisa digeser. Sorry, Mas. Oh, ada tuh. Itu kan satu baris 50 kalau di situ. Tapi yang diiklanin itu maksimal 20, Mas. Jadi pilih benar-benar yang mana yang mau diiklanin. Nanti bisa juga diduplikatkan, di duplikat add 2, nah itu diganti produknya dengan konten yang sama bisa juga. Atau kontennya beda, produknya beda juga nggak apa-apa. Kalau Jadi, 2 dia masih disable. Kalau 2 masih disable karena multi jangan pilih. Harus pilih lebih dari 5 kalau nggak salah. Kalau multi. Gimana? lebih dari 5 ya? 1. Sampai muncul tuh. Yang merahnya itu konfirmasinya muncul. Maksimal 20 dalam satu ad. Dalam satu video. Ya 5, Mas. Ya, 5. Kalau udah konfirmasi. Terus dipilih postingannya, geser ke bawah. Ini ya, Mas? Ya. Oh, berarti tidak hanya satu video ya, Mas ya? Kalau ini satu video, nanti duplikat kalau misalnya. Nanti nggak bisa diterbitkan kalau lebih dari satu video. Oh, berarti milih 2 video nggak bisa ya berarti ya? Dicoba aja. Nanti kan pasti dicoba aja. Kalau aku sih nyaranin satu dulu, terus duplikat. Gitu. Terus konten menarik dan konten tidak menarik itu mempengaruhi budget iklan juga ya, Mas ya? Kalau mempengaruhi, ya pas kaitannya sama CTR nanti. CTR itu kan mencerminkan dari kontennya. Kalau CTR-nya itu kalau di TikTok itu 0,9 itu udah bagus. Harusnya sih kalau standar di Facebook 1% CTR itu. Sebentar Mas, saya carikan konten yang pas.
Berarti Mas di nggak perlu ada video nggak ada keranjang kunci ini juga nggak apa-apa ya Mas berarti ya? Nggak apa-apa, nanti kan ada tombolnya muncul secara otomatis. Gitu. Mushaf Al-Quran Sadidah. Sebentar. Justru yang ada keranjangnya itu bisa dipakai keranjang itu akan ngikuti yang ada atau ngikuti pilihan produknya gitu. Karena ada pilihan. Ini dia yang lagi viral di TikTok. Mushaf Al. Satu. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi. Ya habibi ya syafi'i ya Rasul. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi. يا من صليت بكل الأنبياء. Pilih satu dulu aja. Oh iya. Terbitin dulu, baru nanti duplikat, ganti lagi kontennya. Atau ganti produknya juga bisa. Oh ini kirim ini ya Mas ya? Ya. Udah gitu doang sih. Iklan itu tinggal nanti analisanya seperti apa gitu aja. Terus ketika iklan sudah berjalan, dibikin custom audience, di retarget, dibuat lookalike audience gitu. Ini tambahkan saldo berarti? Ya iyalah. Berarti Bentar, ke business center. Saman deposit ke business center nggak? Lupa kemarin tuh Mas. Kayaknya ke ngemil gaya Mas. Enggak, yang satunya. Kan hubungannya sama yang satunya. Ke finance. Finance. Payment. Finance, payment. payment. Nah, itu ada 200.000. Nah, jadi tinggal tambahin di sini. Ads balance. Yang mana? Pustaka ini kan? Iya. Karena jenengan belum nambahin aja di sini. Nah, mau tambah semua atau 100.000 bisa. Minimal 100.000. Tulis aja kalau 100.000. Kalau semua ya confirm. Nah, tadi muncul kan karena itu. Oh iya. Oke, kembali lagi ke tadi. Tambah saldo nggak apa-apa diklik. Nah, masuk lagi ke sini kan? Ini ya Mas. Kosong kan? Cancel aja. Cancel. Karena sudah ditambahin gitu kan tadi. Cross dulu, baru kirim lagi. Kirim. Nah, yang ditinjau. Nah, kalau jenengan mau bikin konten yang lain, mau tambahin konten yang lain, itu diduplikat aja. Atau diganti dulu namanya. Misalkan iklan 1 gitu. Oh ini. Edit dulu. Terus biasanya itu kalau stop itu tinggal ini ya Mas ya? Iya, betul. Mati semua. Nggak jalan. Duplikat. Ini. Bentar saya arahin. Ini diganti dulu namanya aja. Biar bentar. Pelan ya. TikTok itu memang agak lambat. Servernya nggak sekuat Facebook masalahnya.
Karena baru kan. Mantep. Di sini istilahnya salin, bukan duplikat. Bentar nih, masih loading nih. Nanti diarahin ke situ, ke atas. Aja. Arahkan ke nama itu, akan muncul salin kalau mau duplikat. Nama iklan itu. Oh, nama iklan. Nama iklan ya ini Thomas. Coba lepas dulu. Biar nggak lari-lari. Ini kan? Oh, ya. Ini kalau mau diubah dulu. Edit. Nah, di sini misalnya iklan 1 misalnya. Ini jenengan tinggal salin. Kenapa tadi tidak saya sarankan untuk jenengan langsung milih 2? Siapa tahu jenengan mau merubah produk. Karena kalau sudah diduplik tadi, kalau sudah ada 2, itu sama merubahnya yang nggak bisa. Gitu. Kalau mau merubah produk kan ini bisa diubah, kontennya juga bisa diubah gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Mas, paham. Mau ganti atau enggak produknya? Tetap harus 5 ya, Mas, tetap ya? 20 maksimal. Enggak, minimal 5 ya? Ya. Kalau 5, yaudah ini aja, Mas. Kalau udah berarti tinggal ganti kontennya aja. Select akun TikToknya diganti, diupdate. Bagian bawah. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Nah, itu pembaruan. Oh, sorry. Jangan di sini. Jangan di sini. Kita tutup dulu. Atasnya lagi. Kita tutup dulu. Ini ya, Mas ya? Tutup dulu. Kita cross dulu. Yang bagian atasnya. Harusnya. Oh, ini. Sebentar. Oke. Postingan ini. Ah, benar. Di postingan pembaruan, sorry. Yang mana nih yang mau diganti? Kurang ajar nih. Batok nggak berhenti. Sama, Mas. Kalau udah kirim. Kalau mau nambahin lagi tinggal duplikat lagi. Berarti gini, Mas. Misalnya, oke. Ketika saya kan ini kan kontennya videonya kan video Quran. Tapi produknya kan ada Quran, ada edukasi anak. Kan nggak nyambung karena videonya tapi yang diposting di situ ada video anak gitu loh. Ya, nyambung saja dong. Karena audiennya kan sejenis. Audiennya kan sejenis. Ketika kan begini, orang lihat iklan Al-Qur'an. Di situ kan ada Al-Qur'an sesuai produknya. Gitu kan, sesuai kontennya. Tapi kan ada tambahan yang lain gitu. Nah, kalau jenengan mau satu, ya tinggal tadi pilihnya yang single dong. Oh, video produknya? Enggak, produknya tadi kan ada 2 pilihan. Mau pilih multi produk atau satu produk kan? Oh, gitu. Oh, ya, paham, Mas. Di situ. Nah, jenengan condong kemana? Mau multi atau satu produk kan gitu aja. Kalau itu masih satu jenis, masih satu audiens ya. Masih. Salah dong. Gitu. Oh, gitu. Nah, kira-kira bikinnya seperti ini. Mau jalan satu dulu atau mau jalan targeting yang beda. Berarti kalau targeting beda, iklannya ini dikelirkan dulu. Mau 2 aja atau mau tambah lagi? Sementara ini, Mas, menurut saya, kalau menurut jenengan
Kalau saya menganjurkan 3 sampai 4 konten. Oh, gitu. Paling tidak. Dia akan jadi referensi kan. Orang kan bosan kalau lihat cuma 2 doang gitu. Kalau sampean punya calon istri 5 gitu. Kan lebih enjoy milihnya kan dibandingkan cuma 1. Ini tinggal nih Mas berarti. Duplikat aja seperti tadi, ganti kontennya. Edit dulu ya? Ya duplikat, salin, edit. Enggak, yang ini yang kan diganti ya Mas ya mau namanya. Mau diedit namanya boleh, ganti iklan 2 gitu. Harusnya nggak perlu edit sampai ke situ, di sana aja bisa. Oh. Kelamaan kalau ke situ. Oke. Iklan 2 gitu. Biar itu kan bisa diganti satu produk atau multi produk kan gitu. Kalau jenengan merasa tidak relevan, ya satu produk aja dong. Gitu aja. Salin lagi. Ini berarti 3 ya Mas ya? Ya. Tapi nanti di TikTok itu anehnya ada tambahan lagi itu, ada tambahan nama otomatis. Bentar. Kalau ngiklan gini sih semua orang bisa. Yang sudah tahu jalannya. Sebetulnya sampai bingungnya kan tadi munculin TikTok shop-nya kan. J. Saya lihat itu tadi. Makanya tak suruh ngikut dulu kan. Pembaharuan. Kita nggak akan tahu konten itu bagus atau tidak kalau belum dijalankan kan gitu. J. Nanti tercermin di CTR. Kita bisa lihat yang CTR-nya kecil ya berarti kurang menarik gitu, menurut audiens itu gitu kan. Ya kalau berbicara periklanan seperti ini atau digital marketing kayak gini, itu tidak bisa kita menilai berdasarkan penilaian diri kita. Tapi kita harus menilainya by data gitu. Iya, Mas. Menurut saya bagus, ya kan menurut elu. Lah menurut audiens elu gimana? Kan gitu, teman. Iya. Nah, mau menurut diri kita atau mau menurut customer kita kan gitu. Jadi berbicara kaitan sama dunia digital marketing itu berbicara kalau kamu ngomong A dasarnya adalah ini. Kalau kamu ngomong B, kalau kamu menentukan sikap B itu dasarnya ini. Jadi ada dasarnya semua. Gitu. Melakukan iklan awal dasarnya apa? Untuk meningkatkan omset. Setelah iklan running, kamu sampean melakukan retargeting. Dasarnya apa? Karena sudah ada pemirsa yang dikumpulkan. Kan begitu? Yeah. Terus mau diperluas, di scaling. Saya mau pakai targeting look like audience atau pemirsa serupa. Dasar untuk membuat pemirsa serupa apa? Custom audience atau pemirsa yang sebelumnya sudah pernah melihat iklan kita kan gitu. Yeah. Semua ada gitu step by step-nya. Berhasil ya Mas tadi, bersalah ya? Ya tadi udah diterbitin belum? Sudah ya Mas. Coba refresh. Ctrl R ya. Oh ya. Sudah kan? Sudah. Nah, itu pasti muncul tulisannya itu belakangnya walaupun diganti. Iklan 3 GX gitu kan. Oh, alah. Paling tidak 3, Mas. 3 iklan saran saya gitu kan. Karena dia biar tayang ke orang itu beda-beda gitu loh. Orang nggak bosan gitu kan. Tujuannya di situ aja sih.
Sebentar saya carikan lagi. Itu langsung diedit atasnya itu kalau misalnya mau diedit. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih prinsipnya. Dia membedain otomatis. Nah, pilihan tadi itu sebelum ini itu mau di iklan ini mau duplikat di ad group yang berbeda misalnya atau ad group baru bisa jadi kan. Mau 10 ad juga boleh. JNJ. Nah, kalau pakainya iklan konversi, itu nanti pakainya dynamic. Satu ad dia bisa gantian. Sampai 20 lebih. Video jadi satu. Itu bisa. Oh. Cuman tidak bisa pakai identitas akun TikTok. Harus Kalau landing. konversi ya. Gimana? Harus landing page berarti. Iya, iyalah. Namanya konversi. Makanya mikir saya kan kalau ini kan kita jualan buku ya Mas. Sebenarnya sih nek mikir saya tuh kayaknya rekom banget kan di lewat landing page. Karena kan untuk jangka panjang kan kita sudah punya data mau jualan produk apa. Kalau aku lebih setuju gitu. Cuman masih kelemahannya di sisi CS-nya Mas. Pakai full form dong. Full form itu apa Mas? Ya langsung transaksi dong. Berarti langsung pembeli. Tadi saya sarankan untuk pakai Berdu itu kan sudah ada include di situ. Ongkir, payment kan ada. Terus setelah ini nanti langkahnya dulu ya Mas, pernah ikut tapi juga belum saya praktekin karena bingung rasanya gitu kan. Biasanya itu nanti misalnya nih kita ngiklan jam 4 pagi kita kan. Nah, kalau jam 8 itu nanti tidak ada closingan, harus di stop. Harus di riset kembali ada yang salahnya di mana gitu. Katanya gitu, Mas. Bisa seperti itu. Tergantung goal kita apa dulu. Saya tanya dulu. Kalau goal kita langsung jualan ya harus gitu. Tapi kalau goal kita itu untuk jangka panjang, ya sebetulnya dari video views dulu. Ya kan? Dari video views, kemudian dibuat custom audience, di retargeting, pakai konversi. Itu saran TikTok. Itu satu kan. Tapi bisa juga langsung konversi. Cuman kalau langsung konversi ya resikonya belum bisa jadi belum ada konversi atau masih boncos gitu loh. Kalau sampai orientasinya jualan ya kayak tadi. Jadi jam 10, jam 8 atau sampai jam 10 dicek, kalau nggak ada konversi ganti targeting gitu aja. Atau ganti kontennya. Terminannya apa? Nanti ada CTR. Kan? Jadi di sini kan ada kolom yang bisa diganti nih. Nanti akan mencerminkan itu ya. Di sini kan ini defaultnya kan? Iya. Nah, di sini kolomnya bisa diatur. Ya kan? Nah, apa sih indikator-indikatornya? Ini kita hilangin, kita hapus semua misalnya. Total biayanya berapa, ya kan? Terus set impresi kalau di TikTok tayangan. Terus biaya per 1000-nya berapa CPM ini, ya kan? Terus setelah itu CTR itu yang merespon, persentase yang merespon nanti. Semakin besar maka semakin direspon dengan baik.
video iklan kita gitu kan. Kemudian yang ngeklik berapa. Ketika diklik kan berarti masuk ke halaman produk kan. Biayanya berapa per klik, CPC gitu kan. Nah, setelah itu kita masuk ke peristiwa onsite. Nah, di sini masuk ke tak cek dulu satu-satu ya. Penayangan halaman produk. ROA, selesaikan pembayaran. Penayangan detail produk. Tayangan halaman. Nah, kita pilih ini dulu. 1, 2, 3. Nah, ini ketika diklik, itu kan masuk ke halaman produk kan. Kemudian biayanya berapa, dari yang klik sampai ke tayangan halaman ini berapa persen gitu kan. Terus setelah itu kalau dia tertarik berarti kan tambahkan keranjang kan. Nah, maka kita pilih tambahkan keranjang. Tambahan keranjang itu orang nggak selalu tambahkan keranjang, bisa saja langsung check out, itu perlu disadari ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan ada 2 tombol, gitu kan? Tambahkan keranjang, langsung cek dan juga langsung check out. Sampai sini bisa dipahami? Ampun, Mas. Oke, terus check out. Ya, persentase check out ini dari add to cart atau dari penayangan halaman tadi. Nah, setelah check out berarti sebetulnya ada tambahkan info pembayaran. Tapi tambahkan info pembayaran, tambahkan penagihan ini. Nah, ini bergantung pembayaran yang dipilih gitu kan. Sampai sini bisa dipahami? Terus yang terakhir, complete payment atau selesaikan pembayaran. Nah, di sini selesaikan order totalnya berapa, biayanya berapa, terus di sini nilainya berapa. Ya kan, nilainya itu misalkan 100.000 harganya atau 25.000 gitu kan. Nilai per peristiwa kalau dia beli 2 per satunya berapa. Terus nilai totalnya berapa. Gitu. ROAS ini dari biaya iklan yang dikeluarkan ya, itu berapa kali. Misalnya iklannya habis 100.000. Terus penjualannya 200.000, berarti 2 kali gitu ROAS. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita simpan. Ini tujuannya ngatur kolom ini untuk apa ya? Untuk analisa. Ini kalau nggak bisa berarti dikecilin, Mas. Ukuran browsernya, karena harus disimpan. Nah, ini kan, ini diisi, aktifin KPI. Klik konfirmasi. Nah, di sini kan muncul kan nanti biayanya berapa, terus udah tayang ke berapa orang, biaya per 1000-nya berapa CPM itu. Terus CTR berarti persentase orang yang merespon minimal 0,8 ke atas. Itu udah bagus. Kalau kurang ya berarti gambar atau videonya itu kurang direspon dengan bagus. Itu indikasinya. Sehingga ketika sampean mau menyatakan, oh ini bagus banget nih video ini, kok sampean bisa menyatakan bahwa konten ini bagus? Ya karena sudah saya iklankan CTR-nya 5%, maka bagus gitu loh. Karena setiap 100 orang ada 5 orang yang merespon, artinya bagus. Kan standar minimalnya 1. Setiap 100 orang 1 orang, itu 1% CTR-nya. Bisa diterima? Bisa. Oke. Setiap CPC 5 orang ya. Gimana? Setiap 100 tayangan yang ngeklik atau gimana 1 tadi? orang maka 1% CTR. Gitu. Logikanya sederhananya di situ.
Bisa nggak 0, ya bisa saja. Karena misalnya 2000, ya kan, yang ngeklik kalau 1000 harusnya kan 10, kalau 1%. 100 ya. 100 atau 10? 10 ya. 10. Terus yang apa? Kalau 1% berarti 20. Misalnya yang ngeklik 19 kan jadi 0, gitu. Paham sampai sini ya? Iya. Oke, nanti tinggal dilihat aja ini. Nah, ini bisa diganti default-nya. Nah, seperti ini. Kalau mau menganalisa tinggal diganti yang KPI tadi yang kita simpan tadi. Gitu. Pak nih. Batal. Hapus tadi. Tapi Mas, kalau pengalamannya Mas Tova, standar untuk awal budget iklan tuh mau berapa juta ya biasanya? Nah, menurut Mas, pengalaman Mas Tova. Berapa juta maksudnya dalam apa nih? Anggaran kita per harinya berapa ratus atau berapa juta gitu. Karena kalau dulu ya kayak di Shopee itu sehari 200, 300 gitu loh. Kalau TikTok Ads ini, kalau pengalaman Mas Tova gimana? Kan ini standarnya udah ditentukan minimal 200 di sini. Minimal 200, ya kan? Nah, setelah itu kan kita lihat kalau iklan ini bagus kan kita bisa scaling, kita bisa retargeting dan lain sebagainya. Kalau enggak kan ganti retargeting atau ganti konten. Itu saja sih tindakannya. Terus gini Mas, kalau di ini kan lewatnya kan bisnis center. Kalau yang lewat TikTok, yang lewat seller center, ads manager itu kan iklannya kan lewat ads manager. Kalau ads manager kan bisa langsung ngeklik video. Sebentar. Lewat ads manager langsung video gimana maksudnya? Video yang kita posting itu loh Mas, yang ada keranjang kuningnya. Itu berarti bukan ads manager Mas, akun TikTok namanya push post itu namanya, promosikan postingan. Itu nggak bisa direkam custom audience-nya, nggak bisa diretargeting. Kalau pakai ads manager, ini kan ads manager, advertiser account itu sama, atau ad account itu sama, ya. Itu nempel di bisnis center. Bisa juga tidak, namanya ad account personal, ads manager personal. Jadi dia nempelnya di akun TikTok aja, gitu. Itu ya, seperti tadi yang saya gambarkan. Bisa dipahami ya, dasarnya ya? Bisa Mas. Oke. Karena untuk selama ini kan saya palingnya push video. Capek dong, nggak bisa retargeting? Nggak bisa, melihat tayangannya aja. Nanti menunya di sini Mas. Menunya di sini. Di sini kan, audience. Nah, di sini sampean bisa buat audiens khusus atau custom audience. Nah, di sini ke interaksi yang pertama dibuat itu biasanya, nah ini kan cuma satu grup iklan kan, kita pilih grup. Tapi kalau banyak all nggak ada masalah. Ini kan tipe iklan video, ya kan? Nah, di sini katakanlah impresi itu yang melihat dalam waktu berapa? Dalam waktu misalkan nanti kan dirancang untuk jangka panjang 90 hari. Terus kita tambahkan ya, perluas audiens itu yang ngeklik. Grup iklannya sama ya, dalam waktu yang sama 90 hari misalnya kan. Terus yang ngeklik iklan. Nah, ini gunanya custom audience yang kita gunakan untuk retargeting. Nah, di sini kasih nama. Impresi and click dan klik misalnya. Sesuai pilihan kita buat. Nanti akan terkumpul, bisa dibikin pemirsa serupanya itu minimal 1000. Dia sedang ngumpulin. Kan iklannya belum running. Kalau pakai push post atau promosikan postingan di akun TikToknya yang nggak bisa dibuat kayak gini gitu loh. Nah, ini nanti kalau sudah 1000 akan muncul di sini menu lookalike audience. Gitu. Atau pemirsa serupa. Serupa dengan orang yang sudah melihat iklan kita dan juga ngeklik iklan kita. Gitu. Dan masih banyak lagi sih untuk kaitannya sama audiens gitu loh. Pelan-pelan. Jangan langsung semua.
Ada lagi yang ditanyakan? Ternyata ya nggak sesederhana itu Mas ya. Nggak sederhana. Saya pikir kalau tanya mungkin ya saking bingungnya, jadi bingung apa yang mau ditanyakan ya Mas ya. Berarti iklannya harus running dulu, baru nanti muncul pertanyaan. Nah ya kan, mungkin muncul pertanyaan tuh baru besok malam Mas. Ya nggak apa-apa, ini direkod kok. Nanti bisa jenengan ulang kembali nih. Tadi pas ribet tadi itu jenengan bisa ulang nanti. Ini mau di publish atau mau private? Kalau publish hanya tak kirim ke jenengan. Kalau yang private, yang di private videonya. Tapi kalau public berarti semua orang bisa lihat. Oh, yang ngasih rekotan ini toh Mas? Iya. Dipublish nggak apa-apa Mas. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri pertemuan pertama ini. Nanti tinggal kabarin, jenengan kalau mau analisa atau kalau mau jadwalkan besok juga nggak apa-apa. Ini nanti saya tak lihat. Untuk pertemuan dasar itu 4 kali Mas. Biasanya saya ngajar 4 kali. Setelah 4 kali kan tinggal analisa. Analisa kan nggak mungkin ketemu setiap hari. Kan iklan harus running dulu, baru dianalisa. Ketika jenengan butuh, baru kontak saya, kita adakan Zoom. Gitu. Di situ. Bisa dipahami ya? Artinya apa yang jenengan investasi yang jenengan keluarkan itu tidak serta merta tidak apa ya sesuai lah dengan apa yang jenengan keluarkan gitu loh, yang jenengan dapatkan gitu. Ya. Kalau ada apa-apa kalau ya iklan habis di malam ya Mas Sudati. Gimana? Anggaran iklan nanti habisnya nanti besok malam ya berarti ya? Ya belum tentu karena ini kan manual bid tadi 10.000. Oh belum tentu berarti ya? Kalau manual bid belum tentu. Kan tadi saya bilang kalau kita pakai manual bid maka ada kontrol di situ. Cuman kekurangannya adalah jangkauannya kecil. Kalau kita kalah lelang dengan kompetitor kita, bidnya terlalu tinggi. Kebetulan mentarget audiens yang sama nih dengan sampean, tapi dia bidnya 25.000, ya akan menang dia dong. Gitu loh. Audiensnya akan ditayangkan ke mereka. Gitu. Karena sistemnya adalah lelang. Nah kalau mau masuk Mas, mau nyeting iklan lagi itu dari sini. Kalau dari yang busy center yang satunya itu nggak muncul TikTok Shop yang ini, yang buku atau Quran ini gitu. Jadi ini di bookmark aja kalau jenengan pakai grup ini. Nah, ini jenengan tulis tuh nama business centernya apa? Quran Sadida atau apa? Atau BC Quran Sadida gitu. Dan ini ya Mas ya. Jadi nanti tinggal diklik kan otomatis masuk gitu Mas. Kalau mau ngecek dan lain sebagainya, nggak perlu repot-repot ngetik terus bingung nih gimana nih gitu. Nanti muter-muter kok nggak ketemu akun iklannya yang mana gitu kan. Letakin di mana. Tiba-tiba dari yang ngemil tadi, business center yang ngemil tadi, kok nggak muncul TikTok Shop-nya gitu kan. Kok yang muncul ngemil kan gitu Mas. Berarti ini yang ini ya itu. Kalau sampai mau lihat semua business centernya ya tadi business center business.tiktok.com /slack, maka akan muncul semua business centernya. Kalau di Facebook namanya BM-nya. Ya Mas siap. Ini saya sambil tak mencet nanti tak nonton menu-menunya sambil belajar. Kalau menu di sini Mas sebetulnya sederhana. Audiens ini nanti audiens yang dibagikan ke akun iklan yang satu business center. Kalau lewat beda business center nggak bisa audiens ini. Pro shop ini berarti toko, katalog ini kaitannya sama toko online, ya. Pixel itu kaitannya juga sama iklan konversi, ya. TikTok account, finance, ini aja sih sebetulnya, simple. Finance ini duit, kan gitu. Ini saya mau melihat iklan saya yang
jalan tadi. Itu berarti Klik sini ya Mas ya? Ads Manager, Ads Manager. Ads Manager, sebelah kanan. Sebentar. Ads Manager. Nih. Nah, Ya. klik. Nah, di situ. Itu kalau mau di bookmark juga nggak apa-apa, di bookmark aja. Nah, terus ke campaign, kampanye. Menunya pasti di atas, Mas. Ini kan dashboard. Nah, di situ diklik. Nah, kalau campaign-nya udah aktif. Campaign-nya udah aktif. Tinggal di sini diklik, itu akan menuju ke set iklan, ke add group. Jangan diedit. Jangan di. Kalau yang munculin 3 tadi gimana, Mas? Di level add dong. Ini kan level campaign namanya, level kampanye. Ketika diklik, akan menuju ke level add group. Belum disetujui kan? Sebetulnya sudah disetujui nih. Jadwalnya aja di luar, belum mau saatnya jalan. Kalau mau jalan ya diedit, gitu kan? Coba lepasin dulu kalau mau ke tadi, itu ke level add namanya. Ini kan level campaign, grup iklan atau add group, kemudian iklan. Ada 3 kan? Nah ini kan 4 kan? Oh, ya. Oh iya, siap Mas. Aman. Itu biasanya sampai 24 jam Mas ini disetujui. Itu sudah disetujui sebetulnya Mas. Dengan tadi merubah jadwalnya kan di grup iklan tadi merubah jadwal kan. Nah di sini tinggal diedit aja tanggal berapa nih, jam berapa. Ini tanggal 2, masih tanggal 21 kan. Sampai tadi ngekliknya kan tanggal 22 kan. Oh gitu. Berarti jalannya tanggal 22, berarti jam 12 nanti dong. Edit dulu di sini. Oh jam 12. Oh iya, nggak apa-apa Mas, gini aja. Ya kan? Sudah disetujui itu. Itu kan ada tulisnya di luar jadwal gitu. Oh siap. Oh iya ya. Kan belum tanggal 22, dengan jadwalin tanggal 22. Betul, kalau seandainya langsung ditayangin ya TikTok bisa dengan tuntut gitu loh. Siap. Oke, Mas, sementara ini dulu. Terima kasih. Oke. Ini agak belepotan, mohon maaf ini ya. Yang jelas ya, bimbingannya. Namanya juga orang belajar. Yang lebih parah daripada kayaknya saya yang lebih parah ya Mas ya. Enggak, yang lebih gaptek banyak. Murid saya ribuan Mas. Yang sama sekali itu. Yang penting satu, ketika sampean belum paham, jangan ngeyel dulu gitu aja. Saya pesan sama murid-murid saya tuh, yang penting kalau belum paham, jangan ngeyel, jangan takut tanya. Siap, Mas Tova. Bukan berarti tidak boleh berinisiatif ya. Gitu loh. Artinya ketika ada hal tertentu yang memang harus ngikut gitu loh. Ada hal tertentu yang memang jenengan butuh inisiatif gitu kan. Gitu. Di dalam proses pengajaran ya. Oke, cukup? Cukup Mas Tova, terima kasih banyak. Oke. Sami-sami, mohon maaf jika ada salah kata, Mas. Sampai ketemu lagi di private berikutnya ya. Kita jadwalkan lewat WA aja ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.